selamat datang di podcast lingkungan dan energi kita. Saya Naila dan di sini kita akan ngobrol mengenai dua topik, yaitu bioetanol dan deforestasi atau penebangan hutan secara marak. Oke, saya bersama dengan teman-teman saya ini. Silakan perkenalkan diri kalian. Halo, aku Alif Nuraini Ulistiana. Di sini aku akan memberikan sesi fakta yang pertama, yaitu tentang bioetanol dan rencana E10. Dan saya Izlil Meyani. Di sini saya akan menyampaikan fakta tentang deforestasi hutan dan kasus terkini tentang banjir. Saya Zetnail Mufida, di sini sebagai aktivis lingkungan yang akan menyampaikan argumen skeptis tentang bahaya bioetanol terhadap lingkungan. Oke, langsung saja ya kita masuk ke fakta bioetanol sekarang. Nah, terima kasih Mbak Naila. Jadi, pemerintah itu berencana menerapkan campuran 10% bioetanol atau E10 yang kita kenal itu di bensin yang akan diterapkan nasional mulai dari tahun 2027. Nah, tujuannya itu jelas. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Yang kedua itu mengembangkan energi dari sumber daya lokal, misalnya pada sektor singkong, tebu, ataupun jagung dan semacamnya gitu ya. Ini berarti petani lokal itu bisa diuntungkan, agroindustri juga bisa berkembang, sama kita juga mendorong ketahanan energi nasional. Ide ini di atas kertas cukup menarik, apalagi kalau kita anggap bioetanol itu sebagai jembatan ya menuju energi lebih hijau dan berkelanjutan, bukan cuma langsung ke energi primer terbarukan, tapi sebagai langkah transisi dari penggunaan fosil ke bahan-bahan yang lebih alami seperti itu. Oke, menarik banget ya. Tapi nih, seperti yang kamu bilang tadi, keberhasilan semua itu tuh tergantung dari implementasinya. Nah, nih ya, ngomong-ngomong soal implementasi, sekarang kan kita baru aja tuh lihat bencana banjir dan longsor di Sumatera akibat hujan yang ekstrim. Menurut kamu, apa ada benang merah gitu antara kondisi hutan atau deforestasi dan intensitas bencana ini? Ya, itu bener banget, Nay. Dari data kemarin itu ngomong keras banget soal banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, sampai Sumbar. Parahnya kebangetan sih ini. Bukan cuma air yang naik, tapi aliran sungainya bawa kayu-kayu gede, tanah, sampai material longsor dari hulu ke hilir. Dan kelompok lingkungan itu udah lama teriak, ini bukan murni gara-gara hujan yang ekstrim atau perubahan iklim aja. Ada tangan manusia nih yang nggak bisa diabaikan, yaitu deforestasi dan konversi lahan gede-gedean buat pembangunan, perkebunan, pertambangan, dan proyek-proyek lain. Nah, hutan yang seharusnya jadi penyerap air dan penahan erosi udah keburu rusak nih. Vegetasi alami di daerah tangkapan hujan itu banyak yang hilang, jadi tanahnya juga udah nggak punya kapasitas untuk menyerap air nih kayak dulu lagi. Akhirnya setiap hujan yang deras, air langsung ngebut lari ke bawah, tanah gampang runtuh dan bencana itu menjadi semakin luas, guys. Nah, contohnya itu kelihatan jelas banget nih di wilayah hulu sungai. Begitu hujan di sana ditebang, lalu ketemu curah hujan tinggi, tanah gak sempat nyerap apa-apa, air langsung tumpah ke hilir. Begitu juga sungai meluap, desa dan pemukiman dekat sungai pun langsung kena sapu. Nah, itu sebabnya nih, korban jiwanya itu tinggi, banyak rumah yang terhimpun. Dan yang bikin makin ngeri itu, arusnya bawa gelondongan kayu besar-besaran. Ini bukan cuma banjir, guys, ini kayak campuran air tambah lumpur, terus batang pohon gede yang nabrak apa aja yang di depannya. Iya, itu yang bikin saya skeptis juga ya sama klaim bahwa bioetanol itu bisa jadi solusi energi. Kalau kita tidak berkaca ke bencana nyata ini, kita kayak ngomongin energi dan ekonomi tapi lupa bahwa alam kita itu udah mengalami kehausan. Kalau kita tambah beban permintaan tanaman biofuel tanpa mikir panjang soal lahan dan ekosistem, bisa-bisa kita ulang tragedi yang sama tapi dalam skala yang lebih besar lagi. Oke, Ana, mungkin kamu masih punya argumen gitu bahwa bioetanol itu bisa membantu asalkan kita bijak. Nah,
jelasin lagi nih gimana idealnya bioetanol itu agar bisa dijalankan dan nggak nambah beban ke lingkungan gitu. Nah bener banget, kalau menurut aku kalau mau nerapin bioetanol yang bisa tetap relevan dan nggak merusak lingkungan, asalkan kita tuh mengacu pada dua aspek. Yang pertama, bioetanol itu tidak ditanam di lahan non hutan atau lahan yang bebas atau bekas lahan pertanian, itu bisa digunakan untuk membudidayakan atau memperbanyak bioetanol tersebut. Jadi jangan dilakukan pada hutan alami, Mbak. Jadi kedua itu harus ada regulasi ketat soal lahan yang akan digunakan untuk memperbanyak bioetanol tersebut. Audit lingkungan, transparansi rantai pokok, kita tuh nggak bisa asal tebang pohon, ya. Terus kalau bilang ini solusi, kalau lakuin kedua hal itu dengan benar, artinya pemerintah dan pemangku kepentingan mendengar suara masyarakat lokal. Jadi ahli lingkungan tentang bioetanol itu bisa membantu kurangi ketergantungan minyak, bantu petani dan dorong energi lokal. Tapi ya ulang syaratnya ketat banget. Tergantung kita bisa nerapin apa enggak. Aku setuju aja sih kalau semua itu dijalanin sesuai pakai aturan yang super ketat nih ya. Tapi jujur ya, realistis nggak sih? Soalnya di lapangan kita kan masih punya banyak PR yang numpuk nih. Izin konsensi yang gampang keluar, tumpang tindih lahan sana sini, praktik korupsi yang masih kedengeran di mana-mana nih. Betul sih. Terus tekanan ekonomi yang bikin banyak pihak ngejar keuntungan cepat. Nah, faktanya izin konversi lahan masih terus dibuka dan belum ada jaminan semua itu bakal dikelola dengan cara yang benar-benar peduli lingkungan. Bencana yang kemarin tuh udah kayak alarm kenceng dari alam, kayak bilang, stop dulu deh, kalian udah kebablasan. Kalau bicara soal aturan yang ketat, iya bagus, tapi tanpa perubahan sistem, ya kita muter di tempat lagi. Oke, kalau saya jadi skeptis begini. Kalau perspektif saya ya, produksi bioetanol kalau dilakukan massal tanpa kontrol itu bisa memicu konversi lahan besar-besaran. Negara kita bisa tergoda daripada impor minyak, mending kita impor bioetanol dari dalam negeri aja. Tapi efeknya apa? Hutan jadi hilang, lahan kritis jadi terbuka, kerentanan lingkungan makin tinggi. Terus itu belum ngomong soal jejak karbon dari proses produksi seperti distilasi, pengolahan, terus distribusi, transportasi. Kita cuma bisa tukar masalah satu dengan masalah yang lainnya. Terus juga ditambah hilangnya keanekaragaman hayati. Banyak spesies pohon dan fauna itu tinggal di hutan alami. Kalau kita tebang hutan itu untuk biofuel, kehilangan habitat bisa jadi irreversible. Dan ketika hujan ekstrim atau siklon datang, seperti kemarin di Sumatera, itu daerah-daerah yang dulunya hutannya alami lebih rentan dan banjir. Jadi bioetanol ini bisa berubah dari potensi solusi menjadi potensi bencana baru. Kalau kita nggak bijak, kita harus tanya apakah keuntungan jangka pendek energi atau ekonomi itu sebanding dengan resiko jangka panjang seperti lingkungan, bencana alam, hidup masyarakat lokal dan yang lainnya. Kalau kayak gini aku nggak bisa bantah sih, karena realitanya tuh memang kompleks. Dan yang pertama jadi masalah adalah mentalitas dari kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Tapi aku tuh masih pengen, dan aku kayaknya yakin lah sedikit bahwa dengan regulasi yang transparan dan partisipasi yang aktif dari masyarakat lokal, kita tuh bisa lah sedikit mitigasi resiko itu terjadi. Jadi kita tuh kompromi ya, bioetanol tapi dengan syarat yang sangat ketat sekali. Jangan gampang tergoda dengan tanam di mana aja, yang penting kita bisa merealisasikan bioetanol itu, gitu Mbak. Oke, baik. Sekarang mari kita refleksi nih. Bencana kemarin di Sumatera, apa itu tuh wake up call gitu buat kita bahwa kebijakan energi dan lingkungan itu harus dilihat secara holistik gitu. Nah, bioetanol mungkin tuh menarik ya, tapi ketika dipakai tanpa skema lingkungan yang jelas, kita tuh bisa recreate bencana gitu. Nah, beberapa poinnya itu, yang pertama, banjir dan longsor kemarin itu menunjukkan bahwa perubahan lahan, deforestasi, dan kerusakan hutan itu membuat wilayah lebih rentan terhadap hujan ekstrim. Hutan itu bukan sekedar kayu, ia merupakan sistem penahan air, penyeimbang ekosistem.
Kemudian kebijakan energi seperti bioetanol itu tidak bisa dipisah dari kebijakan agraria, tata guna lahan, konservasi hutan. Nah kalau kita cuma fokus ke energi dan ekonomi, ya kita abai gitu terhadap lingkungan dan resiko bencana. Kemudian untuk bioetanol bisa jadi solusi nyata jika harus ada prioritas menggunakan lahan dan hutan, audit lingkungan, partisipasi lokal, transparansi, serta proteksi terhadap hutan alami. Tanpa itu kita tuh cuma bikin bom waktu ekologis. Nah itu naik. Kita juga ini juga soal keadilan ekologis dan keadilan sosial. Bencana menyengsarakan masyarakat lokal, kayak rumah hilang, kehidupan pura-poranda. Kita nggak bisa nih obrol janji energi murah atau kedaulatan energi sambil abaikan lingkungan dan masyarakat. Setuju banget. Bioetanol tuh tetap bisa dibahas ya, asalkan niatnya tuh benar, bukan buat buka lahan sebanyak-banyaknya, tapi buat kedaulatan energi dan juga keberlangsungan hidup. Kalau cuma ikutan tren ya bakalan berujung parah. Oke teman-teman, jadi pesan kita hari ini tuh jelas gitu. Kebijakan energi dan lingkungan itu bukan soal hitung untung atau rugi dalam ekonomi aja, tapi kita tuh harus mikir jangka panjang gitu dari aspek lingkungan, manusia, dan masa depan bebarengan. Nah banjir dan longsor di Sumatera itu juga harus jadi alarm gitu buat kita, bukan alasan untuk buru-buru eksploitasi tanpa memikirkan secara matang gitu. Nah kalau kalian mau nih di episode berikutnya kita bisa undang korban banjir dan masyarakat terdampak biar suara mereka itu juga kedengeran langsung gitu dalam diskusi ini. Setuju nggak kalian teman-teman? Setuju banget sih. Setuju. Oke sekian dari kami podcast kita, tunggu episode selanjutnya. Bye.